Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3.2, peserta Latsar CPNS BMKG tahun 2021, angkatan 19. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan wawancara mengenai World of Government kepada beberapa orang dengan generasi yang berbeda, yakni dari generasi Baby Boomers, generasi X, dan generasi milenial. Baik, langsung saja kita simak wawancaranya. Oke, perkenalkan, selamat pagi. Saya Kuku Nugroho, staf stasiun meteorologi Tanjung Redebero. Bapak Tri Agus Pramono sebagai Kepala Stasiun Meteorologi Depati Amir, Pangkal Pinang. Yudi Nugraha Setiadi, asal OPT dari Stasiun Meteorologi Maritim kelas 4, Tanah Kupang. World of Government adalah suatu kerjasama antara instansi atau perusahaan, MOU istilahnya. MOU itu adalah suatu kerjasama antara dua instansi atau bisa juga lebih dari dua instansi yang mempunyai tujuan masing-masing dari setiap instansi tersebut maupun tujuan dari bersama-samanya kegiatan tersebut. World of Government atau WOG itu secara garis besar dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip kolaborasi, kebersamaan maupun tujuan bersama yang mencakup keseluruhan berbagai instansi pemerintahan. Setahu saya sudah ada kerjasama antara instansi pemerintah sama instansi swasta. Itu apa aja Pak? Antara lain sama Airnav, kita melayani jasa untuk layan jasa penerbangan. Terus sama instansi swasta itu Brokol, pelayanan jasa di bidang data atau produk meteorologi. Alhamdulillah, mulai dari saya di Kertajati, Palembang, Medan, dan di sini sudah banyak kerjasama yang kita lakukan, baik dengan instansi pemerintah maupun dengan swasta. Ya, OPT saya sudah pernah bekerja sama dengan instansi lain, seperti Basarnas Kupang dan DKP, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Produk pelayanan jasa seperti metar, spesi, atau flat dock. Produk untuk broker pelayanan di bidang data, meteorologi, curah hujan atau ramalan cuaca dan lainnya. Banyak yang pertama di dunia pendidikan, kita biasanya kerjasama dengan Fakultas MIPA. Mereka biasanya mengajak kita riset atau penelitian, kita memberikan data dari itu dan kita riset, kemudian hasilnya kita sebar bersama-sama. Kemudian dengan RRI juga kita sudah bekerja sama, kita memberikan informasi cuaca kepada masyarakat yang dibroadcast oleh RRI. Kemudian juga kita sering talk show juga dengan RRI terkait kegiatan atau berita-berita mengenai cuaca di wilayah kita. Kemudian juga kita dengan Pemda, pemerintah daerah juga kita bekerja sama, baik itu di dinas-dinasnya terkait data-data yang kita berikan, baik itu perakiraan cuaca, perakiraan musim dan sebagainya kepada pemerintah daerah. Kemudian juga dengan BPBD, kita juga BPBD juga bekerja sama terkait kita memberikan informasi cuaca dengan adanya kegiatan-kegiatan mereka seperti pencarian orang kecelakaan atau sebagainya. Kemudian juga dengan Badan SAR kita juga bekerjasama, DPRI kita bekerjasama. Untuk bentuk kerjasama tersebut itu dengan Basarnas Kupang maupun dengan DKP Provinsi NTT, yaitu kita memberikan perakiraan cuaca maritim setiap harinya melalui grup WhatsApp maupun email. Selain itu, jika terjadi kecelakaan kapal atau nelayan menghilang di laut, kita biasanya berkoordinasi dengan Basarnas Kupang dengan memberikan informasi cuaca maritim di lokasi kejadian kecelakaan kapal maupun nelayan menghilang di laut tersebut. Pernah ada, tapi cuman kalau ada masalah kita diskusikan bersama. Masalah mungkin miskomunikasi antara Airnav, pelayanan metar atau spesi
dan lain-lainnya. Solusinya kita bicarakan bersama antara kedua belah pihak. Ada satu dua, tidak banyak. Contohnya seperti ini, misalkan kita dengan pendidikan kita sudah berencana membuat riset, ternyata di beberapa bulan kemudian kita terkendala, misalnya tidak adanya sinergi lagi seperti itu akhirnya kita jajaki lagi. Kemudian juga dengan RRI juga apabila kita minta slot time, mereka kalau di yang jam-jam sibuk juga agak susah, tapi kalau jam-jam akhirnya kita bisa bernegosiasi dengan mereka. Sejauh ini sih masih belum ada masalah terkait kerjasama dengan Basarnas Kupang maupun dengan DKP Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setahu saya kelebihannya ada untuk menambah kerjasamanya antara instansi dan sama perusahaan. Untuk keuntungannya kita kan kena dapat PNBP istilahnya kan, jasa. Kekurangan saya kira belum ada. Biasanya kalau di dunia pendidikan kita duduk bareng lagi, bersama lagi, kita awali lagi dengan tujuan dari awal kita melakukan kerjasama itu apa. Kayaknya kita sudah memahami semua kekurangan-kekurangan kita, di mana letak loss-nya di mana. Kita perbarui lagi, ini kita jalan lagi seperti awal di rel yang sama. Kemudian juga di tempat-tempat lain juga kita musyawarah lagi. Untuk kelebihan sendiri itu dapat meminimalisir kejadian kecelakaan kapal maupun nelayan yang menghilang di laut akibat terseret ombak atau arus. Selain itu dapat membantu mempercepat pekerjaan Basarnas Kupang dalam mengevakuasi korban kecelakaan kapal maupun nelayan yang menghilang di laut. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu jarang diadakan pertemuan atau rapat tentang membahas keadaan cuaca di NTT. Cara meningkatkan kerjasamanya lah kita saling sering komunikasi antar pihak yang kerjasama sama BMKG Tanjung Redop Bro. Kedua, kita harus meningkatkan pelayanannya dan macam-macam. Saran kami adalah bahwa kalau kita sudah melakukan kerjasama atau PKS dengan instansi lain, kita harus getol-getol sering-sering bermusyawarah, sering-sering kawan ke tempat-tempat tersebut, jangan sampai kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersama-sama ini kita tertinggal seperti itu. Jadi harus ada feedback juga di kita dengan mereka, jangan hanya berdiam diri menunggu panggilan-panggilan dari mereka. Kita harus sering berkomunikasi dengan pihak mereka. Menurut saya itu sarannya itu dengan mengadakan pertemuan atau rapat membahas keadaan cuaca di NTT secara rutin minimal 3 bulan sekali, sehingga Basarnas Kupang dan DKP Provinsi NTT sendiri dapat mengetahui perkembangan cuaca di NTT khususnya untuk cuaca maritim dan memberikan arahan kepada masyarakat khususnya nelayan dan KSOP agar tidak melaut pada saat cuaca buruk. WOG atau Whole of Government merupakan sebuah upaya kolaboratif untuk meningkatkan kerjasama antar lembaga-lembaga pemerintahan dalam pelayanan publik. BMKG selaku lembaga pemerintahan yang bekerja di bidang pelayanan informasi juga telah menerapkan WOG dengan beberapa lembaga atau instansi lain. Bentuk-bentuk dari kerjasama tersebut bermacam-macam. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penerapan WOG tersebut juga tidak jarang terjadinya masalah. Namun masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan dengan adanya komunikasi atau musyawarah dengan lembaga-lembaga terkait. Nah, salah satu manfaat utama dari adanya WOG ini adalah meningkatkan outcome dari suatu lembaga atau instansi. Seperti misalnya dari BMKG sendiri meningkatkan penyebaran informasi cuaca kepada masyarakat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.